Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Musyawarah Besar Tani Indonesia, saya diminta memberikan amanat. Saya yang menamakan kaum tani Sokoguru Revolusi Indonesia. Sokoguru bertujuan untuk memenuhi sangan dan pangan dari Sabang sampai Merauke. Revolusi Indonesia bisa selesai apabila bangsa Indonesia bersatu padu. Bahwa Naskom bukan saja kita lihat satu fenomena yang bersatu. Saya meminta kepada seluruh kaum tani, seluruh kaum buruh, seluruh kaum sukarelawan dan seluruh kaum angkatan bersenjata supaya berkata, Naskom jiwaku, Naskom jiwaku. Hanya jikalau saudara-saudara kita melanjutkan revolusi yang dimandatkan oleh rakyat kepada kita yang masih hidup. Sekian saudara-saudara, terima kasih. Penculikan pertama pada pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat dini hari di rumah Abdul Haris Nasution. Pasukan Cakra Birawa berhasil masuk ke dalam rumah Abdul Haris Nasution. Pasukan Birawa tersebut menempati kamar Abdul Haris Nasution untuk memaksa Nasution keluar. Istri Nasution pun terbangun dan mengintip, melihat bahwa sudah banyak anggota PKI di dalam rumahnya. Kemudian ia pun membangunkan suaminya. Nasution pun menatap anaknya dengan hati yang hancur, seraya pergi melewati jendela kamarnya. Ada urusan apa malam-malam datang ke sini? Presiden mengutus kami membawa jenderal bertemu beliau. Ahmad Nasution tidak ada di rumah. Dia sudah di Bandung selama 3 hari. Kalian datang ke sini hanya untuk membunuh anak saya. Ajudan Abdul Haris Nasution berusaha melindungi istri Abdul Haris Nasution. Mana Nasution? Saya Nasution. Tangkap dia. Penculikan kedua di rumah Letjen Ahmad Yani. Pasukan PKI berhasil menyusup di rumah Letjen Ahmad Yani. Bapak sedang tidur dan landing. Kemudian Ahmad Yani pun keluar dan menemui anggota PKI tersebut. Kadang, Siap tidak. kalau begitu tunggulah saya menunggu. Sebaiknya tidak perlu lagi saudara. Tidaknya, kita ada berpakaian tuh. Tidak perlu berpakaian. Tuh, apa kalian? Lancang kalian. Bawa mayatnya. Penculikan ketiga di rumah Sutoyo. Pasukan Cakra Birawa berhasil masuk ke dalam rumah Sutoyo dan memanggilnya di depan kamar. Kami suruh. Atasan kami. Sudah, jangan banyak tanya. Segera ikut kami. Dengan cepat, Serma Surono dan Serma Sattar menarik Brigjen Sutoyo untuk pergi bersama mereka. Penculikan keempat di rumah Siswando Parman. Pasukan Cakra Birawa berhasil menemui sang jenderal tepat di depan rumahnya. Cakra. Bapak. Bapak diminta untuk menghadap presiden. Siswando Parman dan istrinya pun masuk ke dalam rumah untuk mengganti baju. Tetapi anggota PKI mengikuti mereka dari belakang. Mana surat perintahnya? Serma Sattar mengikuti istri Siswando Parman. Kemudian sang istri Siswando Parman masuk ke dalam kamar dan menutup pintu untuk menghampiri suaminya. Kok aneh, Mas? Masa NRP mereka cuma 4 angka? Itu memang NRP Cakra. Siswando Parman dan istrinya pun keluar dari kamar. Coba ibu telepon Pak Pasien. Sang istrinya pun mendekati telepon, namun telepon itu diputuskan oleh pasukan Cakra Birawa. Jangan main cakap. Siswando Parman pun mendekati Serma Sattar. Tangkap dia, tangkap dia. Mas, Pasukan PKI pun berhasil membawa pergi sang jenderal Siswando Parman. Penculikan ke-6 di kediaman Maijen Haryono. Pasukan PKI mengetuk pintu rumah Haryono. Sang istri pun terbangun dan mencoba untuk membangunkan sang suami. Tetapi sang suami tidak kunjung bangun.
Istri sang Meijen pun terbangun dan mengintip dari celah pintu. Kemudian ia membukakan pintu tersebut. Kami diperintah untuk membawa Bapak menghadap Presiden. Menghadap Presiden? Sekarang? Ya, sekarang. Tunggu sebentar, Bapak masih tidur. Istrinya pun masuk sambil menutup pintu dan membangunkan suaminya. Pak, ada yang mencari. Suruh saja mereka kembali jam 8. Setelah itu, istrinya pun menghampiri pasukan PKI Bapak tersebut. bilang nanti saja, kembali jam 8. Tidak bisa, keadaan genting. Bapak disuruh segera ikut kami. Kalau begitu, tunggu sebentar. Istri Meijen pun masuk kembali, seraya diikuti dari belakang oleh pasukan PKI. Pasukan PKI pun menembaki pintu kamar Meijen secara brutal. Meijen Haryono mencoba untuk melarikan diri, tetapi ia ditembak dari belakang, sehingga membuatnya meninggal. Jasadnya pun dibawa oleh pasukan PKI. Angkat dia! Penculikan kelima di rumah Suprapto. Pada malam itu, Suprapto sedang tidak bisa tidur. Jadi ia duduk di ruang tamu sambil menggambar. Sang istri pun menghampirinya dan bertanya, mengapa ia belum tidur. Loh, kok kayak kuburan toh? Kemudian tak lama setelah itu, istrinya pun pergi dan tidur. Tetapi terbangun setelah mendengar ada orang yang sedang berbincang. Ya, ada apa malam-malam begini? Jenderal dipanggil Presiden, begitu perintah kami terima. Malam-malam begini, jam berapa ini? Hampir pagi, Pak. Hampir pagi, tidak salah dengar kamu. Kami kira tidak. Situasi gawat, Jenderal. Bapak Presiden menunggu di istana. Istrinya pun masuk dan mengintip dari celah jendela, Akan segera. melihat suaminya dibawa keluar dan dihakimi sampai mati dan dibawa pergi. Istri Suprapto pun keluar dari kamar, Masuk, Bu! Masuk! tetapi ia disuruh masuk kembali oleh Serma Surono. Penculikan ketujuh di rumah Jenderal Donald Ishak Panjaitan. Mendengar suara kegaduhan, sang istri jenderal terbangun dari tidurnya. Bangun rupanya. Jenderal Donald Ishak Panjaitan pun langsung mengambil senjata dan hendak menembak. Tetapi senjatanya tidak bisa dipakai karena macet. Setelah itu, pasukan Cakrabirawa berhasil menerobos masuk ke dalam rumah dan menginterogasi pembantu sang jenderal. Gambar atas, Pak. Jenderal Donald Ishak Panjaitan pun keluar dari kamarnya. Namun, di saat jenderal sedang berdoa, dia pun ditembak mati oleh pasukan Cakrabirawa dalam tidur. Melihat Jenderal Donald Ishak Panjaitan ditembak mati oleh pasukan Cakrabirawa, sang istri Jenderal Panjaitan pun langsung keluar dari kamar sambil menangis dan mengusapkan darah jenderal di mukanya. Pada hari ini, 4 Oktober 1965, kita bersama-sama dengan mata kepala masing-masing. Kita menyaksikan perbongkaran jenazah para jenderal kita dengan satu perwira pertama dalam satu lubang sumur lama. Jenderal-jenderal kita dan perwira pertama ini telah menjadi korban kebiadaban dari petualangan yang dinamakan Gerakan 30 September. Kalau melihat daerah ini, ada di kawasan Lubang Buaya. Daerah Lubang Buaya termasuk lapangan Halim. Kalau saudara-saudara melihat fakta dekat sumur ini, telah menjadi pusat latihan dari Sukwan dan Sukamwati yang dilaksanakan oleh Angkatan Udara. Mereka melatih anggota pemuda rakyat dan Gerwani. Satu fakta mungkin mereka latihan dalam rangka pertahanan pangkalan, tapi menurut anggota Gerwani yang dilatih di sini dan ditangkap di Cirebon adalah pulang dari Jateng, jauh dari daerah tersebut. Jadi, kalau melihat fakta-fakta latihan apa yang diamatkan Presiden dan pimpinan besar revolusi yang sangat kita cintai, bahwa Angkatan Udara tidak terlihat mungkin ada benarnya.
Tetapi tidak mungkin tidak ada hubungannya dari peristiwa ini daripada oknum-oknum Angkatan Udara. Saya sebagai anggota daripada Angkatan Darat mengetuk jiwa dan perasaan daripada patriot Angkatan Udara bila mana benar-benar ada oknum yang terlibat dengan pembunuhan yang kejam dari para jenderal kita yang tidak berdosa ini. Saya berharap anggota patriot Angkatan Udara membersihkan anggota Angkatan Udara yang terlibat petualangan ini. Saya berterima kasih akhirnya Tuhan memberikan petunjuk yang terang jelas pada kita sekalian bahwa setiap tindakan yang tidak jujur, bahwa setiap tindakan yang tidak baik akan terbongkar. Saya berterima kasih kepada satuan-satuan khusus, Rismin, Parako, KKO, satuan lainnya, serta rakyat yang membantu menemukan bukti ini dan turun serta mengangkat jenazah ini sehingga seluruh korban bisa ditemukan. Sekian saudara-saudara, pidato dari saya ucapkan terima kasih.